Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak ayam goreng telur. Aromanya ini sangat harum banget, sangat menggugah selera. Bumbunya meresap, gurih, pokoknya sangat enak, cocok untuk teman makan nasi anget dan sambal terasi ya. Dan selain untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan atau bisa juga untuk isian nasi pok ya. Dan untuk cara membuatnya, teman-teman tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Terima kasih. Untuk bahannya, ini saya menggunakan 2 ekor ayam. Per ekornya ini ada yang ukurannya 800, ada yang 900 gram ya. Dan ini bagian bawah saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk bagian dada ini saya potong menjadi 4 bagian ya. Jadi 1 ekor itu saya potong menjadi 6 bagian, karena bagian dada itu kan dagingnya banyak ya dan agak gede, jadi saya potong menjadi 4 bagian. Oke, sekarang sisihkan. Untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya. Ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian juga ada bawang merah. Ini bawang merahnya sama, diiris kecil-kecil aja seperti ini, biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 2 cm, kemudian dipotong ya dan sisihkan. Kemudian juga ada jahe, ini jahenya sekitar 2 ruas ya. Oke, sisihkan. Kemudian juga saya menggunakan lengkuas ya teman-teman, ini agak banyak lengkuasnya. Kemudian diiris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Dan yang bikin beda dari bumbu ungkep ayam yang biasanya ya, ini saya menggunakan kencur teman-teman. Kencur ini membuat aromanya lebih harum, rasanya juga lebih sedap ya. Kemudian ada kemiri, ini kemirinya tidak saya sangrai ya, langsung saja. Kemudian dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar butiran. Kemudian saya tambahkan juga 1/2 sendok makan lada butiran ya. Kemudian tambahkan air dan haluskan. Oke, sekarang siapkan penggorengan. Masukkan ayam yang sudah dicuci bersih. Ini tadi saat mencuci sudah dilumurin dengan jeruk nipis ya teman-teman. Oke, masukkan semua. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan air secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak-banyak karena ayam nanti juga mengeluarkan air. Kemudian tambahkan garam secukupnya saja garamnya. Kemudian 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian ada daun salam, daun jeruk. Daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek. Kemudian ada serai, ini serainya sudah saya becek-becek ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata bumbunya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tutup, masak sampai ayamnya matang. Sesekali ayamnya dibalik ya teman-teman, biar matangnya bisa merata. Aromanya itu lebih wangi banget teman-teman, lebih harum. Jadi bumbunya itu benar-benar spesial ya kalau menurut saya. Ini benar-benar bikin aroma dan rasanya tuh enak banget. Oke, masak ayamnya sampai benar-benar matang dan bumbunya meresap. Kemudian didinginkan terlebih dahulu. Untuk balutannya ini saya menggunakan 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan dengan kaldu jamur sedikit saja ya, biar ada rasa gurihnya. Atau bisa juga ditambahkan garam, kemudian dikocok lepas seperti ini. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Wajannya dipanaskan dengan menggunakan api sedang ya. Kemudian ayamnya ini dicelupkan ke dalam kocokan telur, dibalutin semua. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya akan saya goreng 4 biji saja ya teman-teman untuk sekali makan, karena
ayam goreng telur ini sangat enak kalau dinikmatin selagi masih hangat ya, jadi crispy dari telurnya masih dapat, jadi enak banget. Dan nanti sisanya akan saya simpan dalam freezer, jadi sewaktu-waktu bisa kita goreng ya. Kalau sudah kuning keemasan bisa kita balik dan goreng sampai warnanya kuning keemasan semua seperti ini. Nah, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Aromanya benar-benar sangat harum banget teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita pindah ke piring ya. Ini setelah ditiriskan kita tata ke piring saji. Teman-teman kalau punya lalapan bisa ditambahkan lalapannya ya. Dan ini juga sudah saya siapkan sambal terasinya. Oke teman-teman, ayam goreng telur sudah siap disajikan. Dinikmatin selagi masih hangat bersama nasi putih hangat sama sambal terasi ditambah lalapan, sudah sangat enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Silahkan nanti dicobain. Selain untuk lauk pauk, ini juga bisa untuk ide jualan, bisa untuk isian nasi pok ya. Dan insya Allah tidak akan malu-maluin ya teman-teman, karena ini benar-benar sangat enak banget, bumbunya meresap, rasanya tuh sedap, gurih, dan aromanya itu benar-benar sangat menggugah selera, sangat harum banget. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kikil sapi. Ini saya pakai kikil sapi yang tipis ya teman-teman, tidak pakai yang tebal. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kikilnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Ini akan saya potong kotak-kotak saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah dipotong semua kita taruh di dalam piring dan kita sisihkan. Ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih ya. Kemudian kikil yang tadi dipotong direbus sampai matang. Sambil menunggu kikilnya matang, kita akan siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan pete ya. Ini petenya gede-gede, jadi saya akan potong kecil-kecil aja seperti ini. Saya menggunakan satu papan, tapi satu papan yang gede ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian ada cabai hijau yang besar ya. Ini saya menggunakan cabai hijau besar. Kalau misalnya tidak ada bisa diganti dengan cabai hijau yang keriting ya. Ini diiris tipis serong aja seperti ini. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu aromanya ya, untuk bumbu cemplung ini ada lengkuas, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Oke, sekarang siapkan untuk bumbu halusnya. Ini saya akan haluskan menggunakan cobek, 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 cabai merah yang keriting, ini saya potong-potong sebelum dihaluskan. Kemudian cabai rawit, ini bisa disesuaikan selera saja ya. Tambahkan garam, kemudian haluskan. Ini saya haluskan, teksturnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita beralih ke rebusan kikil. Ini kikilnya sudah matang, sekarang akan saya angkat. Oke, selanjutnya kikil yang sudah direbus ini akan saya cuci lagi ya, biar nanti tidak berlendir. Ini dicuci sampai bersih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruknya. Ini daun jeruknya diremet-remet dulu atau disobek biar aromanya lebih keluar. Kemudian tumis bumbunya sampai harum. Nah, ini sudah harum dan bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan kikil yang sudah dicuci tadi ya. Kemudian aduk sebentar biar bumbunya merata. Oke, sekarang tambahkan kecap manis ya. Ini secukupnya saja, disesuaikan selera untuk kecap manisnya.
Aduk sampai tercampur rata, lalu tambahkan setengah gelas air. Aduk kembali dan masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, kemudian aduk kembali. Setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, bisa kita koreksi rasa. Ini masih kurang asin sedikit, saya tambahkan garam lagi, kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan yang terakhir ini saya masukkan pete dan juga cabai yang sudah dipotong-potong tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak. Ini untuk petenya saya masak setengah matang saja, jadi saat dimakan nanti masih krenyes-krenyes, seger, enak banget ya. Kalau teman-teman petenya mau dimasak matang juga silahkan ya, disesuaikan selera saja. Dan ini sudah mengental, rasanya sudah pas. Saya akan pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis kikil pete cabai hijau. Sangat mudah dan juga enak banget rasanya. Ada pedas, gurih, sedikit manis, cocok banget buat temen makan nasi anget-anget ya. Udah nggak butuh lauk apa-apa lagi, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain resepnya, semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan tongkol 1 ekor, beratnya kurang lebih 500 gram. Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman, untuk potongan bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Teman-teman kalau nggak ada jeruk nipis bisa diganti juga ya. Lanjut kita akan goreng ikannya. Kita goreng satu persatu. Untuk ikan tongkol ini boleh dimarinasi dengan garam dan lada, atau mau langsung digoreng seperti ini juga nggak apa-apa ya. Silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Kemudian digoreng sampai semuanya matang, warnanya kuning keemasan bolak-baliknya. Kalau sudah, bisa kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada kemangi, ini saya menggunakan 4 ikat ukuran kecil, sudah saya bersihkan ya. Saya potong-potong dan kita sisihkan dulu. Kemudian 1 buah tomat, ini saya menggunakan tomat merah ukuran sedang, kita potong sesuai selera aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tomat hijau boleh ya, silahkan saja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya 2 ruas, ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis. Kemudian 1 batang serai, ini saya pakai putihnya aja, ini saya belah kemudian saya becek-becek seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun jeruk, ini saya menggunakan agak banyak daun jeruknya, kemudian disobek ya. Sisihkan. Untuk bumbu halus, ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya merah cakep ya teman-teman. Boleh juga menggunakan cabai merah besar. Kemudian untuk pedasnya, ini saya menggunakan cabai rawit. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada bawang putih 4 siung diiris kecil-kecil. Kemudian bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya, sama ya, diiris kecil-kecil juga. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebihnya 1 cm. Kunyitnya boleh dibakar dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai kemirinya, kurang lebih ini ada 3 butir ya. Saya menggunakan kemiri yang pecahan. Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oh ya teman-teman, ini tadi jahenya ketinggalan ya, ini kurang lebih ada 2 cm, saya iris tipis-tipis. Lanjut kita tumis bumbunya, ini kita tumis bumbu aromatiknya dulu ya teman-teman, ditumis sampai aromanya keluar. Ini sebentar aja numisnya.
Kalau aromanya sudah keluar, bisa kita masukkan bumbu halusnya. Kita tuang semua. Karena ini tadi saya menghaluskan menggunakan air, jadi numisnya agak lama ya teman-teman. Kita tumis bumbunya sampai mengental, berubah warna dan aromanya harum ya. Nah, ini sudah harum, mengental dan warnanya sudah cantik seperti ini. Kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini sekitar 200 ml. Kemudian masukkan tomat. Tambahkan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian garam secukupnya dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mendidih. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Dan sesekali dibalik ya teman-teman. Dimasak sampai kuahnya menyusut, mengental dan juga meresap pastinya. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman seperti ini. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan yang terakhir ini saya masukkan kemanginya. Ini kemangi dimasukkan terakhir biar nanti masih terasa segar ya teman-teman. Kemudian diaduk dan masak sebentar aja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata semua, rasanya juga sudah pas. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya sangat harum banget teman-teman. Aroma dari kemanginya, dari rempah-rempahnya wangi banget, dan ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya ya. Oke teman-teman, rica-rica ikan tongkol kemangi sudah siap disajikan. Untuk lauk teman makan nasi putih anget, ini sangat enak banget. Rasanya pedas, seger, dan aromanya sangat menggugah selera. Ini beneran sangat enak, cara membuatnya sangat mudah. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan tempe setengah papan. Ini saya pakai setengah papan aja sudah jadi banyak teman-teman. Kalau satu papan itu lebarnya kurang lebih 1 buku tulis ya. Dan ini saya pakai setengah aja. Kalau beli ini setengah ini 6.000 teman-teman. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Dan tempenya ini saya potong panjang-panjang seperti kita mau bikin orek tempe ya. Atau mau dibikin kotak-kotak juga boleh, silahkan saja disesuaikan selera masing-masing. Kita potong-potong semua tempenya. Oke, kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan bahan yang kedua. Ada buncis, kurang lebih ada 150 gram ya. Kemudian bagian ujung-ujungnya kita potong dan kita tarik seratnya seperti ini teman-teman, karena buncis itu ada seratnya ya di bagian pinggirnya. Kemudian kita belah tengah, terus kita potong ya, tapi ini tidak terbelah putus ya teman-teman. Caranya seperti ini biar buncisnya cepat matang dan bumbunya juga meresap ya. Atau mau diiris serong-serong silahkan ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Oke, lakukan sampai semua buncisnya dipotong semua ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan penggorengan. Panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan tempe. Kita aduk-aduk sampai semuanya kecelup minyak ya teman-teman, dan kita goreng tempenya ini sampai matang, warnanya kuning keemasan. Tetapi ini saya goreng tidak terlalu kering banget ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup, tidak terlalu kering tapi warnanya sudah kuning keemasan seperti ini. Selanjutnya akan saya angkat dan saya tiriskan dan sisihkan dulu. Lanjut kita akan merebus buncisnya. Ini sudah saya rebus air dan airnya juga sudah mendidih. Lalu masukkan buncis yang sudah kita potong tadi ya. Ini buncis sudah dicuci terlebih dahulu otomatis ya teman-teman, dan rebus buncisnya setengah matang aja biar nanti masih krenyes-krenyes ya, atau bisa juga disesuaikan selera untuk tingkat kematangan buncis.
Dan ini bahan-bahannya teman-teman, buncis sudah siap dan juga tempe sudah digoreng. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu iris ini saya menggunakan cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai merah keriting ini bisa disesuaikan selera. Ini saya potong serong panjang aja seperti ini, biar nanti warnanya cantik ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. Ada 5 siung bawang putih. Ini diiris kecil-kecil dulu sebelum kita haluskan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan yang ukurannya agak besar-besar ya, jadi saya pakai 4 siung aja. Saya tambahkan kemiri, kurang lebihnya ini ada 3 butir karena saya pakai kemiri pecahan ya teman-teman, jadi saya kira-kira ya. Kemudian ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit untuk pedasnya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah dipotong semua, kita masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Setelah dihaluskan, kita tumis bumbunya. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dan biar bawahnya tidak gosong. Masak dengan menggunakan api sedang. Ini dimasak sampai warnanya berubah cantik seperti ini dan aromanya sudah harum ya. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris, masak kembali sampai cabainya layu. Nah, ini sudah matang teman-teman bumbunya. Sekarang kita masukkan air ya. Ini saya tambahkan sedikit air. Kurang lebih ada 50-100 ml ya. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan saya tambahkan dengan sedikit gula merah ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada gula merah, bisa diganti gula pasir, dan juga saya tambahkan kecap manis. Untuk jumlah kecap bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan buncis. Masukkan juga tempe yang sudah digoreng, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas dan semua sudah tercampur rata, kita matikan kompornya, pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu di piring ya, biar penampilannya cantik. Oke teman-teman, tumis tempe dan buncis sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini sangat enak banget ya, sangat praktis. Lauk dan sayur sudah jadi satu, rasanya juga sangat enak banget. Ada pedas, gurih, manis, pokoknya nikmat banget. Anak-anak dan suami lahap makannya. Nanti dicobain resepnya ya, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya menggunakan pare ukuran besar ya teman-teman. Ini saya beli itu 1 biji ini harganya Rp5.000 ya, dan ini saya belah menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu bersihkan bagian tengahnya, ini bagian biji ya, ini kita buang. Kemudian pare ini kita potong jangan terlalu tipis ya, sedang-sedang saja seperti ini. Kalau terlalu tipis takutnya nanti kita remes pakai garam hancur ya teman-teman. Kalau terlalu tebal juga kurang enak ya, sedang-sedang saja seperti ini. Oke, setelah semuanya dipotong-potong, bisa kita pindahkan ke dalam mangkok. Untuk menghilangkan rasa pahitnya, ini saya kasih garam kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diremat-remat seperti ini sampai keluar airnya ya. Nah, ini udah mulai keluar airnya. Dan ini nanti dibilas menggunakan air mengalir. Setelah nanti dibilas dengan air mengalir, bisa ditambahkan lagi garam 2 sendok makan, kemudian diremet-remet lagi dan dibilas kembali. Begitu caranya ya, sampai 2 kali. Oke teman-teman, ini akan saya bilas dulu. Dan ini hasilnya ya, sudah di
kasih garam. Prosesnya yang 2 kali tadi ini sudah dicuci bersih, hasilnya masih utuh-utuh seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan yang kedua ini ada cumi asin. Cumi asinnya ini sudah saya rebus tadi sebentar ya teman-teman. Ini bisa direndam menggunakan air panas, bisa langsung direbus ya. Dan ini juga sudah saya cuci bersih. Sekarang cuminya saya potong-potong. Untuk potongannya ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian. Ini kebetulan cuminya itu saya gunakan cumi yang ada telurnya ya teman-teman, jadi rasanya sangat enak banget. Oh ya, ini ada tulangnya, akan saya buang. Untuk jumlah cumi disesuaikan selera masing-masing saja. Ini saya menggunakan kurang lebih 150 gram. Oke, ini cuminya sudah dipotong semua. Sekarang masukkan ke mangkok. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan lengkuas, kurang lebih ini ada 3 cm. Ini saya iris tipis-tipis saja, tidak saya geprek. Kemudian ada cabai rawit merah, ini saya belah menjadi 2. Bisa juga mau diulek juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih ada 5 siung, kemudian cabai merah keriting sudah saya potong-potong ini sebanyak 10 buah, kemiri 3 buah, kemudian ada 5 siung bawang merah, ini sudah saya potong kecil-kecil. Selanjutnya bumbunya dihaluskan menggunakan ulekan seperti ini ya. Kalau mau di blender juga boleh, silahkan saja. Nah, ini sudah cukup halus ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Oke, tumis bumbunya sampai harum ya. Kemudian masukkan lengkuas yang sudah diiris tadi, tumis kembali. Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang bisa kita masukkan cumi yang sudah diiris tadi ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Api yang digunakan api ukuran sedang. Aromanya langsung keluar harum banget teman-teman, benar-benar sangat menggugah selera. Aromanya cumi itu sangat enak ya. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan pare yang sudah diremes sama garam dan juga sudah dicuci bersih. Ini parenya sudah tidak pahit ya, tadi sudah saya cicipin. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak, jangan tambahkan air dulu ya. Kalau sudah mulai layu bisa ditambahkan dengan sedikit air. Ini airnya sedikit saja yang digunakan. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan ya. Aduk kembali. Lalu masukkan cabai yang sudah dibelah menjadi 2 bagian tadi. Nah, ini airnya sudah mulai mengering ya, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Kemudian tambahkan garam sedikit saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Kemudian kaldu jamur dan juga gula pasir. Kalau cuminya sudah asin nggak usah dikasih garam ya. Ini tadi sudah saya cicipin, cuminya tidak asin, jadi saya tambahkan garam sedikit saja. Oke teman-teman, ini sudah matang ya teman-teman. Ini benar-benar aromanya sangat menggugah selera, harum banget. Oke teman-teman, ini akan saya matikan dulu kompornya dan langsung pindah ke piring saji untuk disajikan ya. Oke teman-teman, tumis pare cumi asin sudah siap dihidangkan bersama nasi putih.
Hasilnya sangat cantik dan juga sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Rizna DWD. Semoga resep ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Bahannya ini sudah saya siapkan 2 ikat daun singkong yang sudah saya petik-petik. Ini daun singkongnya kalau beli itu nggak semuanya muda ya teman-teman, campur sama yang tua. Jadi ini nanti saya rebus dengan saya tambahkan soda kue atau baking soda atau baking powder juga boleh ya, biar cepat empuk dan warnanya tetap hijau cantik. Ini saya tambahkan setengah sendok teh saja. Kemudian masukkan daun singkong dan kita akan rebus sampai benar-benar matang dan empuk, tapi jangan terlalu empuk banget ya teman-teman, karena nanti masih ada proses untuk memasaknya. Ini dicelup-celupkan seperti ini ya, biar semuanya kecelup dan masak sampai mendidih, bawahnya sudah empuk, kita bisa balik. Oke, rebus kembali sampai benar-benar matang merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Oke, setelah semuanya diangkat dan kita tiriskan, kita lanjut cuci dengan air mengalir ya teman-teman, biar proses memasaknya juga berhenti. Oke, kita peras dan lanjut kita akan potong-potong atau kita iris biar tidak terlalu panjang-panjang ya. Oke, setelah diiris atau dipotong, ini kita bisa pisah-pisahkan seperti ini teman-teman. Oke, sekarang sisihkan. Bahan kedua ini saya menggunakan teri. Untuk teri ini saya menggunakan teri yang enggak ada kepalanya teman-teman, dan ini sudah saya cuci. Lanjut, ada 1 papan pete yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini, boleh diutuhkan, boleh juga lebih dari 1 papan. Kemudian saya juga menggunakan tempe gembus atau tempe menjes atau tempe apa ya teman-teman, di tempat teman-teman apa namanya. Kemudian dipotong-potong. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Kalau di rumah tidak ada tempe gembus, bisa diganti tempe biasa. Oke, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, kemudian ada 6 siung bawang merah, ada 5 buah cabai merah keriting. Ini dipotong-potong ya sebelum dihaluskan. Kemudian ada cabai rawit untuk rasa pedasnya, tapi ini tidak saya bikin pedas ya teman-teman, pedasnya sedang ya. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Kemudian haluskan dengan menggunakan cobek. Ini lebih enak kalau menggunakan cobek ya, nanti bumbunya lebih terasa sedap dan teksturnya agak kasar. Oke, ini sudah cukup teman-teman, teksturnya seperti ini aja, nggak usah terlalu halus. Oke, kita sisihkan dulu ya, kita jadikan satu, kita kumpulkan biar nanti ngambilnya lebih mudah. Lanjut kita panaskan wajan atau penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita goreng terlebih dahulu tempe gembusnya. Ini digoreng setengah matang aja ya. Oke, ini sudah cukup. Kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian goreng juga terinya. Untuk teri ini boleh digoreng sampai kering ya, atau mau digoreng setengah kering juga boleh, disesuaikan selera aja. Nah, ini sudah cukup teman-teman, saya akan angkat dulu. Oke, setelah ditiriskan kita sisihkan. Lanjut kita akan tumis bumbunya ya. Ini kita tumis sampai matang bumbunya, aromanya juga harum. Lanjut kita masukkan pete yang sudah dipotong tadi. Kemudian ditumis kembali sampai petenya layu. Untuk tingkat kematangan pete bisa disesuaikan. Lalu masukkan tempe gembus yang sudah digoreng, teri, dan masukkan juga daun singkong. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, biar tumisannya ini tidak kering, saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman, biar dan bumbunya juga bisa meresap. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, gula pasir. Karena tadi sudah menggunakan garam, kita pending dulu ya. Untuk penambahan garam kita aduk dulu sampai semua tercampur rata, baru kita cicipin. Nah, ini masih kurang garam, saya tambahkan sedikit lagi, kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan sudah matang, bisa kita matikan kompornya, lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Begini saja sudah sangat enak banget. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget dan sangat menggugah selera. Oke teman-teman, tumis daun singkong, tempe gembus dan teri sudah siap untuk disajikan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ayam bagian paha. Ini saya pakai bagian pentungan semua. Ini sebanyak setengah kilo. Ini isinya ada 5 ya, dan ini pahanya besar-besar sekali. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya juga tambahkan 4 butir telur. Nah, ini kebetulan telurnya ada yang rusak satu ya, saat merebus tadi meletus teman-teman kulitnya. Selain bahan utama, ini saya juga menggunakan santan. Ini yang perasan kedua dan yang ini perasan pertama. Jadi ini yang kental ya teman-teman. Ini saya gunakan dari setengah butir kelapa. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu cemplungnya. Di sini saya juga menggunakan ada serai 1 batang. Ini sudah digeprek ya, kemudian diikat. Kemudian daun jeruk, juga ada daun salam. Ini 3 lembar, 1 ruas lengkuas dan 1 ruas jahe. Ini sudah digeprek. Kemudian untuk bumbu halusnya, ini saya menggunakan bawang putih. Ini diiris kecil-kecil ya, biar nanti saat dihaluskan lebih mudah. Kemudian juga ada bawang merah. Ini jumlahnya lebih banyak dari bawang putih. Ini sama diiris kecil-kecil seperti ini. Kemudian juga ada kemiri. Ini saya menggunakan 5 butir yang sudah disangrai, kemudian diiris kecil-kecil. Untuk resep lebih komplit,nya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, letaknya ada di bawah video ya. Oke, sisihkan. Kemudian saya gunakan kunyit. Untuk jumlah kunyit ini bisa disesuaikan selera ya, mau warna yang kuning banget atau enggak. Dan kunyitnya ini sudah dibakar ya. Kemudian ada kapulaga, pala. Ini diiris kecil-kecil ya untuk palanya. Kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan setengah sendok teh jintan, 1 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran. Tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke, kita haluskan dulu. Setelah dihaluskan, kita tumis bumbunya. Ini boleh ditambahkan minyak lagi, boleh enggak ya. Tadi saat menghaluskan saya sudah menggunakan minyak. Kemudian tumis bumbunya sampai harum dan berubah warna tentunya ya. Ini saya masukkan dulu bumbu cemplungnya. Untuk daun jeruk ini saya sobek dulu ya. Kemudian tumis kembali bumbunya sampai benar-benar matang dan bumbunya ini berubah warna. Warnanya lebih gelap seperti ini ya teman-teman. Dan ini beneran aromanya sudah harum banget. Sekarang masukkan ayamnya. Untuk ayam yang digunakan ini boleh bagian paha, boleh bagian yang lainnya ya, disesuaikan selera saja. Kebetulan saya ada stok bagian paha dan ini pahanya besar-besar banget. Oke, ini ditumis bumbunya dan juga ayamnya sampai ayamnya keset ya. Dibalik-balik aja seperti ini. Nah, ini sudah bisa untuk ditambahkan dengan air ya teman-teman, atau dengan menggunakan santan yang encer. Selain menggunakan santan segar, teman-teman boleh juga menggunakan santan instan. Oke, kita masak ayamnya sampai matang. Bila ayamnya sudah matang, bisa kita masukkan telur rebus. Kita masukkan semua. Kemudian tambahkan santan kental. Kita masukkan semua. Ini santan kentalnya saya pakai 400 ml ya. Oke,
Oke, kita aduk-aduk sebentar, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, kemudian diaduk lagi sampai semua tercampur rata. Sambil terus diaduk-aduk, kita masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau santannya santan segar, kita harus sering mengaduknya ya teman-teman, biar santannya tidak pecah ya. Dan ini saya tambahkan dulu bawang goreng. Kalau teman-teman tidak ada, boleh di skip ya, tapi sebaiknya diadakan saja untuk bawang gorengnya karena bikin kuahnya makin sedap. Dan ini sudah mendidih teman-teman, dan ini juga sudah tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Opor ayam dan telur sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih, lontong atau ketupat, apalagi ditambah dengan sambal goreng kentang, ini makin mantep banget rasanya. Kuahnya gurih, sedep banget, pokoknya ini enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bahannya ini sudah saya siapkan 4 potong ikan asap. Untuk jenis ikannya ini saya nggak tahu namanya apa ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan jenis ikan P atau ikan pari atau ikan tuna ya. Pokoknya jenisnya ikan asap apa aja boleh. Kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 papan pete. Ini sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Ada yang saya belah menjadi 2 seperti ini ya teman-teman, biar jadi banyak. Untuk pete ini opsional ya. Kalau nggak suka bisa di skip. Kemudian ada terong, ini saya menggunakan 2 buah terong hijau. Teman-teman kalau nggak ada terong hijau boleh menggunakan terong ungu. Dan ini nggak saya kupas teman-teman, langsung aja saya potong menjadi 2 bagian seperti ini ya. Diiris kecil-kecil atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Nah ini biar nggak hitam, saya rendam dengan air seperti ini teman-teman, nanti hasilnya tetap hijau, nggak hitam ya. Oke, kita sisihkan. Dan ini juga sudah saya siapkan untuk bumbu aromatiknya. Ada lengkuas, ini sudah saya potong atau iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan jahe. Ini jahenya sekitar 1 cm sudah dimemarkan. Kemudian daun salam, dan saya juga menggunakan santan instan ya, untuk merek bebas. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini diiris serong aja seperti ini teman-teman, diiris kecil-kecil ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau nggak ada cabai hijau keriting, bisa menggunakan cabai hijau yang besar ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu halusnya ini ada bawang putih, saya menggunakan 7 siung, ini diiris kecil-kecil. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 8 siung, dan ini sama ya, diiris kecil-kecil dulu biar nanti mudah untuk dihaluskan. Lanjut ada kemiri, ini saya menggunakan 5 butir ya. Ini kemirinya boleh disangrai dulu, boleh tidak ya teman-teman, karena nanti bumbunya juga ditumis ya. Kemudian ada kencur, ini secukupnya aja ya. Ini saya pakai sekitar 4 cm. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya pakai 6 buah, diiris kecil-kecil. Kemudian untuk pedasnya ini saya pakai 7 buah cabai rawit merah ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Kemudian bumbunya dihaluskan. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tumis bumbunya ya teman-teman. Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar mateng dan aromanya harum. Jadi bumbu untuk mangut ini benar-benar simple banget ya teman-teman. Dan sekarang kita masukkan bumbu aromatiknya ya. Ada lengkuas, jahe, daun salam. Kemudian kita tumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang, berubah warna. Ini warnanya sudah berubah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan irisan cabai hijau keriting ya. Kemudian kita tumis kembali sampai cabenya layu. Tambahkan air. Ini saya masukkan airnya sekitar 600 ml ya teman-teman. Kemudian masukkan terong yang sudah dicuci bersih kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini ya. Oke, kita masukkan semua. Kemudian masukkan juga ikan asapnya. Ini ikan asap sudah dicuci bersih ya teman-teman. Boleh digoreng dulu, boleh enggak. Kemudian masukkan juga pete.
Oke, kita aduk-aduk sebentar. Masak sampai sayurannya matang ya. Oke, lanjut kita masukkan santan instannya ya teman-teman. Ini saya pakai satu bungkus yang 65 ml. Kemudian diaduk-aduk sampai santannya tercampur rata. Teman-teman boleh menggunakan santan segar ya, disesuaikan selera atau persediaan yang ada aja ya. Kemudian kita bumbuin garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Masukkan cabai utuh ya, ini untuk pemanis aja ya sebenarnya teman-teman. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya, cabai utuhnya bisa di skip. Dan ini saya tambahkan bawang goreng ya teman-teman. Sebelum mendidih tanak itu saya tambahkan bawang goreng dulu biar makin sedap. Sekarang saya koreksi rasa dan ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi garamnya. Kemudian aduk kembali, masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Oke teman-teman, kalau sudah mendidih tanak kita bisa matikan kompornya dan kita plating ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera. Ada aroma khas dari ikan asapnya, ini bikin sedap banget ya. Apalagi ini ada petenya teman-teman, makin mantap ya. Dan ini atasnya saya tambahin lagi bawang goreng biar makin mantap. Oke teman-teman, mangut ikan asap dan terong sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat mantap banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Video kali ini saya akan berbagi resep sayur semur tahu tempe tanpa santan ya. Rasanya sangat enak, gurih, manis, dan pedas. Bahan yang digunakan sangat sederhana dan juga harganya tidak mahal ya teman-teman. Bumbunya juga simple, yang pasti ada di dapur kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan siapkan bumbu untuk bumbu irisnya ya. Saya menggunakan cabai rawit hijau. Untuk jumlahnya disesuaikan selera masing-masing ya, mau tingkat kepedasannya seperti apa ya teman-teman. Selanjutnya saya juga menggunakan cabai merah keriting. Ini saya gunakan hanya 2 buah saja ya, sebagai pemanis saja biar nanti warnanya tambah cantik, ada warna merah-merahnya. Ini diiris serong-serong seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada lengkuas, ini 1 ruas, kita geprek. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang serai, ini kita geprek juga ya teman-teman biar aromanya bisa keluar. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada daun salam, daun jeruk, dan di sini saya juga menggunakan daun bawang ya teman-teman. Ini saya iris kecil-kecil saja atau sesuai selera masing-masing aja ya teman-teman. Kemudian juga saya menggunakan jahe ya, ini sedikit saja jahenya. Selanjutnya kita siapkan dulu bumbu halusnya. Ini saya akan blender saja ya biar cepat. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada lada, ketumbar, sedikit pala, kapulaga, jintan, kayu manis, cengkeh. Kemudian tambahkan sedikit air, haluskan bumbunya sampai halus ya teman-teman. Kemudian kita akan menumis dulu cabai yang sudah diiris tadi ya. Cabainya ini kita tumis sampai layu seperti ini kira-kira ya teman-teman. Kemudian tuang bumbu yang sudah dihaluskan tadi, masak sampai mengental.
dan aromanya juga harum ya teman-teman. Lalu tambahkan serai, daun salam, daun jeruk. Ini kita sobek ya biar aromanya juga bisa keluar. Lalu tumis kembali bumbunya. Masukkan kecap manis. Aduk sebentar. Lalu tambahkan air. Untuk air dikira-kira saja ya teman-teman. Ini untuk merebus tahunya biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam tahu ya. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Tambahkan sedikit gula merah ya teman-teman. Lalu masukkan tahu yang sudah digoreng tadi ya, tahu dan juga tempe. Kita aduk seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya tambahkan jahe. Lalu aduk balik seperti ini sambil terus dimasak ya. Ini dimasak sampai bumbunya meresap dalam tahu dan juga tempe. Ini warnanya masih kurang kecoklatan, saya tambahin sedikit lagi kecap manisnya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, selanjutnya tambahkan lagi air ya untuk kuahnya. Masak sampai kuahnya ini mendidih. Lalu tambahkan irisan daun bawang. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Yang terakhir kita tambahkan bawang goreng ya biar aromanya dan rasanya lebih mantap lagi. Oke teman-teman, sekarang pindah ke mangkok saji ya dan siap untuk disajikan. Aromanya sangat sedap sekali, warnanya cantik dan kuahnya ini sangat enak. Ada rasa manis, gurih, pedas. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dipraktekkan ya teman-teman resep dari Risna di DWD. Semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Bertambah banyak juga menu yang ada di keluarga teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep yang saya bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Risna di DWD dengan tekan tombol like, komen, dan juga share di media sosial sebanyak mungkin ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.